Halo guys, selamat siang buat semuanya. Salam jumpa lagi dengan channel Frankie and Ivoni. Dan kali ini kita spesial banget. Saya kedatangan, ya buat saya sih, atau buat kami ini tamu spesial, rekan. Dan luar biasa kalau dia bisa meluangkan waktu untuk, ya sekiranya cerita-cerita kita ini bisa menginspirasi ya siapapun yang menonton ini, termasuk orang-orang yang ada keterkaitannya dengan kehidupan kaum disabilitas, khususnya kaum tunanetra, apakah keluarga yang punya anak tunanetra dan ya yang terkait lah. Selamat siang Kak Wirya. Ya. Kami sering manggil dia Kak Wirya Dharma. Kak Wirya. Nama lengkapnya? Wirya Dharma. Wirya Dharma. Ya, selamat siang Kak Frankie. Selamat siang. Ini luar biasa, udah lama kita merencanakan, baru sekarang ya kita bisa ketemu dengan ya seperti inilah keadaan kita. Gimana waktu pandemi ngapain aja? Wah, selama pandemi sih untuk kegiatan mungkin secara umum ya, rekan-rekan tunanetra sih kebanyakan sih kegiatannya hanya mengikuti anjuran pemerintah. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja, tapi bukan berarti nggak produktif ya. Iya. Kita akan menggali lebih dalam tentang kehidupan Kak Wirya ya. Dan Kak Wir, kalau boleh tahu, ini yang sering dipertanyakan oleh orang-orang ketika bertemu dengan kaum difabel, khususnya kaum tunanetra. Iya. Kak Wir itu jadi tunanetranya sejak kapan? Nah, jadi begini, saya sudah ada kelainan saraf mata sejak lahir. Sejak lahir ya. Tapi saya mengalami yang namanya low vision. Low vision itu ya masih ada sisa penglihatan dalam jarak tertentu dalam jarak tertentu, walaupun terbatas, masih bisa mandiri lah intinya sih, masih bisa bergerak. Masih bisa ngapain aja waktu itu? Masih bisa ngapa-ngapain lah. Bawa sepeda bisa. Bawa sepeda masih bisa. Baca tulis agak terhambat, agak lambat, tapi masih bisa. Saya sempat di sekolah umum juga sampai dengan tingkat SMP. Lalu masuk tingkat SMA karena seiring berjalannya waktu daya penglihatan yang semakin menurun. Nah, di SMA saya baru masuk ke sekolah luar biasa di SLBA. Itu karena apa Kak Wir, kalau boleh tahu? Yang Kak Wir jadi, maksudnya dari low vision ke total blind atau nggak bisa lihat? Berdasarkan analisa medis sih, jenis penyakit saya memang seperti itu. Ada kelainan saraf bawaan yang dimana dia memang semakin lama akan semakin menurun. Seperti itu Pak Frankie. Terus kalau kesiapan ketika Kak Wirya itu mengalami dari low vision ke ya tidak bisa melihat itu sudah dipersiapkan nggak jauh-jauh sebelum, atau mungkin sejak kecil udah dibilang sama orang tua nanti kau akan gini, jadi sudah mempersiapkan atau gimana? Sejak kecil sih orang tua sih hanya berupaya menyembuhkan ya, dengan berbagai cara lah, berobat ke sana ke sini. Tapi saya ketika di tingkat SMA masuk sekolah luar biasa itu, saya posisinya masih low vision. Jadi pada saat itu adalah masa-masa yang dimana saya mempelajari, saya baru tahu lingkungan tunanetra, kehidupan tunanetra, bahwa tunanetra itu ada yang total, ada yang low vision. Nah, itu saya udah mulai mempelajari. Jadi pada saat itulah saya mungkin sudah mulai mempersiapkan. Berarti mempersiapkannya secara mandiri ya? Kalau yang lain kan mungkin berdasarkan diagnosis dokter, kamu nanti butanya umur sekian, jadi mungkin udah bisa mempersiapkan diri. Terus tanggapan keluarga? Sejauh ini sih tanggapan keluarga, karena saya sejak kecil dianggap low vision, jadi ketika saya jarak penglihatan saya sudah semakin berkurang pun, sepertinya keluarga sih biasa aja. Nggak gimana gitu, karena saya pun bersikap ya biasa saja gitu. Dan rekan-rekan perlu diketahui bahwa Kak Wirya ini adalah keturunan Tionghoa ya. Jadi nggak ada istilah nggak ada pengalaman Kak Wirya merasakan bahwa ketika hadir di tengah-tengah komunitas Tionghoa, keluarga khususnya yang memperlakukan Kak Wir ada penolakan atau gimana? Enggak ya? Enggak. Jadi begini,
sejauh ini sih mungkin pihak keluarga sama seperti masyarakat pada umumnya yang mungkin belum mengenal apa itu tunanetra lebih dalam. Jadi mereka hanya sebatas tahu, oh itu Wirya punya kelainan mata. Di mata. Udah, hanya sebatas itu udah. Dan selebihnya saya pun tidak berusaha untuk menjelaskan secara rinci juga kepada mereka gitu ya. Tapi pokoknya mengalir aja gitu. Mengalir aja. Karena kalau di kasus-kasus lain kan teman-teman lain itu memang pernah dan banyak kejadian ketika misalnya kita hidup berada di tengah-tengah keluarga yang punya budaya tertentu, memikirkan bahwa tunanetra itu adalah ya misalnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka diperlakukan khusus dalam arti ketika ada acara-acara tertentu kita tidak dilibatkan ke atas dasar fisik ya, keadaan fisik, atau kita dianggap ya udah kamu nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja, nanti kita yang ngurus, disuapin segala macam. Nah kalau Kak Wirya memang untuk hal-hal seperti itu nggak ada ya, memang udah terbiasa mandiri ya. Terbiasa mandiri. Dan keluarga mendukung kemandirian itu ya. Mendukung saja, karena sejak kecil low vision, jadi dianggap bisa bergerak mandiri. Dan semakin berjalannya waktu, penglihatan saya semakin menurun pun. Sebetulnya secara spesifik mungkin pihak keluarga nggak terlalu menyadari itu, karena mereka nggak tahu kan, belum tahu tentang tunanetra. Karena ya udah tahu lah saya punya keterbatasan penglihatan. Tapi kalau korelasinya dengan kehidupan sehari-hari di budaya Tionghoa, saya rasa sih nggak ada perlakuan khusus atau dibeda-bedakan. Contoh ketika perayaan Hari Raya Imlek. Nah, kadang saya sebagai pada saat perayaan Hari Raya Imlek ini kan kumpul semua keluarga saudara bertemu. Kebetulan saya tinggal di rumah tua istilahnya ya, ke rumah di mana nenek tinggal. Nah, itu keluarga tuh pada kumpul semua. Kadang saya suka merasa minder sendiri justru karena keadaan saya, karena nanti ada saudara jauh yang jarang ketemu, kita dengar suaranya ragu-ragu ini siapa, lihat mukanya nggak jelas gitu kan, mau nanya takut salah, belum istilah-istilah panggilannya kita harus panggil apa, takut salah gitu kan. Kadang ada masanya dulu itu saya malas pulang ke rumah orang tua pada saat perayaan Imlek. Nah itu orang tua saya ya istilahnya sedikit menegur lah, memarahi, kenapa kamu nggak pulang, harus pulang. Berarti bagaimanapun, jadi nggak ada. Justru pengalaman seperti ini harus kita akui bahwa datang dari diri kita sendiri ya, yang mungkin keluarga tidak begitu, tapi kita udah dengan pemikiran kita sendiri. Kalau saya pulang nanti saya gimana ya? Iya betul sekali Pak Rengki. Terus Kak Wir, kita kembali ke masa ketika Kak Wirya istilahnya mengalami pengurangan penglihatan secara drastis ya. Iya. Kak Wir masuk SLB. Ya. Itu belajar apa? Nah dulu saya masuk SLB mengikuti pendidikan sekolah menengah atas sekalian belajar keterampilan. Berarti bukan yang di formal atau? Dulu sih saya di non formal. Belajarnya itu adalah masas dan refleksi. Setelah itu pendidikan formalnya itu saya mengikuti istilahnya apa ya? Paket. Paket C ya. Paket C. Seperti itu. Jadi, terus setelah mengikuti pendidikan keterampilan itu sempat bekerja atau langsung ke jenjang pendidikan tertentu? Pada waktu itu saya mengambil keterampilan ini setelah lulus SMP, langsung ngambil keterampilan, ikut paket C juga. Nah, ketika belum selesai masa lulus paket C, lulus SMA ini, saya tuh udah lulus terlebih dahulu keterampilan pijat. Jadi setelah itu saya sudah mulai praktek pijat ya. Nah, jadi ketika
setahun kemudian saya lulus paket C atau lulus SMA, nah, orang tua menawarkan saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Ya, suruh masuk perguruan tinggi. Iya. Cuma pada saat itu saya sudah istilahnya udah kenal uang. Ya. Udah cari duit, cari mijit, udah gitu tahu rasanya dapat uang, jadi nggak mau kuliah. Nggak mau lagi. Ya, itu kecenderungan kita ya. Jadi seperti itu, Pak Franky. Terus selain mijit, dengar Ya. cerita Kak Wirya juga adalah seorang atlet. Ya. Nah, bisa gitu Kak Wir, tunanetra atlet gitu. Iya. Itu pertanyaan dari masyarakat. Emang ada gitu tunanetra jadi atlet? Iya. Ya, untuk masyarakat luas mungkin yang masih sangat awam dengan difabel, kaum disabilitas khususnya tunanetra, ya perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini teman-teman disabilitas secara keseluruhan, mau itu yang tunanetra, tunadaksa, tunarungu atau tunagrahita sekalipun, itu kita udah ada wadah untuk olahraga prestasi. Ya, oh gitu. Mungkin bisa dicari tahu itu tentang Paralimpik. Ya, Paralimpik ini adalah kejuaraan olahraga khusus untuk disabilitas. Dan itu saat ini sudah sangat berkembang sekali di Indonesia. Semenjak tahun 2016 kita sudah mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Berarti sudah ada event-event nasionalnya, ya, daerah ya. Bahkan kalau, mungkin sampai ke luar negeri ya. Ya, event internasional juga ada. Kalau event sejak dulu ada. Sejak dulu ya. Cuman pengakuan dari pemerintah bentuk penghargaan berupa bonus atau insentif bulanan. Itu maksudnya. Itu kita baru disamakan sejak tahun 2016. Kalau Kak Wir, kalau boleh tahu Kak Wir, olahraga apa aja yang pernah diikuti gitu? Iya. Jadi kalau saya memang awalnya berangkat dari orang yang seneng olahraga. Olahraga ya. Ya, kurang lebih semenjak tahun 2000 atau sebelumnya lah, atau 99 saya udah mulai ikut olahraga disabilitas ini. Hanya dulu belum ada pengakuan, kita sifatnya masih istilahnya eksebisi, hanya pertunjukan aja. Kita suka bergabung di event-event resmi, kejuaraan-kejuaraan daerah, nasional ataupun internasional, tapi kita sifatnya hanya masih eksebisi. Waktu itu berupa insentif ataupun bonus masih sangat jauh lah, sifatnya hanya penghargaan ala kadarnya aja pada waktu itu. Nah, dulu saya mengawali dari atletik. Ya, karena dulu cabang olahraganya belum banyak berkembang, jadi yang banyak itu lari, lempar, lompat, paling itu aja. Awal event yang saya ikuti itu kejuaraan Porda ya, sekarang dikenalnya Peparda, Pekan Paralimpik Daerah. Porda itu setingkat Jawa Barat, ada antar kota kabupaten. Itu 2003 saya di Indramayu. Nah, itu saya ngikutin kejuaraan lempar-lemparan, tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing waktu itu. Itu diikuti sekaligus atau? Ya, tiga nomor itu saya ikuti. Tiga nomor itu saya ikuti. Waktu itu ada yang dapat medali perak dan ada yang dapat medali perunggu. Kalau Kak Wir waktu itu ada nggak dapat? Ya, saya dapat perak dan perunggu. Iya, di nomor-nomor itu. Di nomor-nomor itu. Terus? Nah, seiring berjalannya waktu, ini cabang olahraga olahraga disabilitas ini berkembang pesat, banyak bermunculan cabang-cabang baru dan diakomodir ya. Ya, yang diakomodir, dan sekarang pun teman-teman difabel pun udah mulai banyak yang tahu, banyak yang mulai bangkit, mau berolahraga, mau berprestasi. Apalagi kalau tahu bonusnya ya sama. Itu dia. Iya. Nah, di tahun 2014 saya pindah cabang olahraga ke olahraga angkat berat. Angkat berat ya. Ya, masih sama tingkat provinsi waktu itu, antar kota kabupaten. Waktu itu kalau nggak salah di Kabupaten Bekasi tuan rumahnya.
itu saya dapat 2 medali emas pada waktu itu. 2014 ini bentuk penghargaan dari pemerintah masih belum sama dengan atlet umum. Oh. Kita masih di bawah mereka. Tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya lumayan lah sudah ya. lebih baik, lebih baik. Nah, baru mulai saya di tahun 2016. 2016 ada event Pekan Paralimpik Nasional antar provinsi. Waktu itu kebetulan Jawa Barat tuan rumahnya. Saya lagi-lagi mengikuti cabang olahraga yang baru. Nah, yaitu ada namanya blind judo. Jadi olahraga. Berarti yang Kawir ikuti yang tadi yang atletik itu yang lempar yang 3 nomor itu. Terus sama angkat berat. Baru kemudian ke blind judo. Ada ya. Judo itu padahal itu kan yang banting-bantingan ya. Bela diri. Nah, ini salah satu cabang olahraga yang menurut saya paling menarik. Karena satu-satunya cabang olahraga di kalangan difabel itu jenisnya bela diri. Nah, ini satu-satunya dan ini sangat menarik menurut saya, seru lah, menantang, beresiko tinggi juga, menyeramkan, tapi sebetulnya kalau kita mempelajarinya dengan baik, memahaminya itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Nah, di 2016 ini di tingkat nasional saya waktu itu mendapatkan juara 1, dapat medali emas lagi. Medali emas ya. Ya. Nah, pada saat itu bonus dari pemerintah udah sama dengan atlet yang umum di tahun 2016 itu. Iya, udah sama, disamakan. Luar biasa ya. Dan Kawir untuk tahap-tahap di perlombaan itu, kalau di atlet-atlet umum kan ada tahap misalnya seleksi, karantina dan lain sebagainya. Itu berlaku juga di untuk kaum difabel. Ya, untuk kaum difabel berlaku juga sekarang karena bentuk perhatian dari pemerintah udah sama. Jadi biasanya untuk menghadapi persiapan event-event pertandingan itu kita akan ada TC namanya training center ya. Kita akan dikarantina untuk dipersiapkan menghadapi satu event. Contohnya waktu 2016 juga kita persiapan di karantina 1 tahun untuk menghadapi event Peparnas 2016. Setelah itu saya melangkah ke tingkat internasional. Waktu itu Asian Games yang dibikin di Jakarta itu ya. Yang di Jakarta, Indonesia sebagai tuan rumah. Kita difabel namanya Asian Para Games. Asian Para Games saya lagi-lagi terpilih untuk menjadi timnas blind judo Indonesia. Waktu itu 2018 di Jakarta. Itu pun karantinanya kurang lebih 1 tahun karantinanya di Solo. Iya, cuma di event ini masih belum dapat juara. Yang event yang waktu itu yang Asian Para Games di Jakarta. Iya, Indonesia untuk blind judonya karena baru muncul di tahun 2016, kita masih kurang pengalaman, masih kurang banyak pengalaman. Karena ternyata di luar negeri blind judo untuk tunanetra itu sudah ada sejak tahun 80-an lah. Udah jauh ya. Udah jauh, kita jauh ketinggalan. Itu menurut Kawir, kenapa kita kok bisa tertinggal jauh begitu? Ya, karena kan memang pada saat saya berjuang bersama teman-teman dulu untuk istilahnya mendapatkan pengakuan insan olahraga difabel dari pemerintah itu, ya memang prosesnya begitulah. Lama ya. Untuk meyakinkan orang-orang tentang keberadaan kita memang di mana saja itu sulitnya minta ampun ya. Untuk mau bilang bahwa kita itu bisa. Kita itu ada. Terus keluarga tahu nggak Kawir ikut olahraga yang beresiko itu loh? Ya, keluarga tahu. Keluarga tahu. Keluarga sih awalnya tidak mendukung, ragu, ditambah lagi saya pernah kecelakaan juga. Waktu itu saya ketimpa tolak peluru sampai koma sekitar 1 minggu. Terus? Nah, itu pihak keluarga sempat melarang. Gitu. Tapi akhirnya setelah cabang olahraga berkembang, saya cari cabang olahraga yang cocok untuk saya, yang aman menurut saya, yang saya suka. Ya sekarang sudah bisa menyesuaikan lah, lebih aman lah.
Iya. Gitu. Ini luar biasa ini. Iya, Kawir, makasih. untuk meyakinkan penonton kita, bisa nggak Kawir menjelaskan sedikit aja teknik judo itu? Judo atau judo sih sebutannya? Nah, orang mungkin di luar sana lebih sering bilangnya judo, tapi Judo, sebetulnya judo. Judo ya. Ya. Nah, itu kita nggak akan praktek karena kalau praktek di sini nggak tahu. Iya, Mungkin Kawir bisa menjelaskan salah satu aja teknik Iya. judo. Nah, judo itu adalah bela diri yang mengutamakan teknik bantingan. Banting, Jadi kita itu untuk tunanetra hanya membanting aja, nggak boleh mukul ataupun nendang, itu nggak boleh. Jadi kita hanya mencari peluang bagaimana caranya kita bisa membanting Lawan kita ya. Dan itu ada teknik-tekniknya ya. teknik-teknik. Itulah yang dilatih ya. Nah, teknik-tekniknya banyak sekali jenisnya, macamnya. Itulah yang dilatih. Seperti itu. Mungkin ada banyak lah nama-nama istilah-istilahnya, ada Ipong Seoi, ada Merote, ada Arai. Itu nama-nama Ya. makan ringan itu. Iya, banyak yang intinya sih kita akan dilatih oleh pelatih yang sudah betul-betul berpengalaman dan memahami kita untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan teknik bantingan ini dengan benar. Tapi untuk dasar, kalau untuk teman-teman tunanetra yang mau belajar bela diri judo, blend judo, itu pasti diajarkan yang paling mendasar itu teknik jatuhan namanya. Jadi teknik jatuhan ini adalah teknik yang paling mendasar untuk mengamankan kita dari resiko-resiko cedera fatal. Jadi apabila kita udah tahu cara jatuhnya, cara kita ketika dalam posisi dibanting orang supaya kita enggak cedera, itu ada tekniknya. Kalau kita udah menguasai bela diri blend judo ini sebetulnya. Di samping juga nanti dilengkapi dengan latihan-latihan fisik penunjang ya. Ya pasti itu sih. Nah guys, itu sebagian kecil ya dari sisi kehidupan Kak Wirya Dharma ini ya. Jadi kita mengorek sebagian kecil, karena kalau kita mau mengorek semua ini termasuk orang yang unik menurut saya ini. Jadi kalau kita mau korek kehidupan pergaulannya, nah beliau ini selalu memperjuangkan supaya di antara kita itu janganlah ada misalnya kita dengan kita itu membeda-bedakan ya, karena kita kan sesama manusia yang sedang berjuang kan. Betul sekali Pak Franky. Terus kalau kita mau korek juga dari kehidupan keluarganya, luar biasa. Tapi waktu kita nggak akan cukup. Dan ya mungkin itu yang bisa kita saksikan, kita bisa cerna hari ini bahwa kaum disabilitas atau difabel itu akan bisa berkarya kalau kita diberi kesempatan setara ya Kak Wirya. Betul. Mimpi Kak Wirya ke depan berkaitan dengan olahraga khususnya dan keberadaan kaum disabilitas pada umumnya. Ya, untuk teman-teman disabilitas sih ataupun untuk seluruh apa nih disebutnya ya, untuk seluruh masyarakat yang barangkali menyaksikan acara ini, intinya dimanapun teman-teman berada, apabila ada barangkali entah itu keluarga, saudara atau tetangga yang memiliki keterbatasan secara fisik, itu udah banyak sekali informasi yang bisa dicari. Mau itu ya khususnya di dunia internet lah, mudah sekali mengakses informasi yang dimana bisa menyalurkan teman-teman disabilitas ini untuk berkarya. Itu banyak sekali. Nggak boleh lah dikurung-kurung. Nggak boleh lagi ada anggapan mereka nggak bisa berbuat apa, nggak usah sekolah, keluarga aja yang ngurus gitu. Nggak boleh ada. Kalau bisa didorong supaya mereka mandiri ya. Wah, banyak sekali. Mau olahraga, prestasi sekarang sudah banyak. Mau bidang-bidang yang lain, profesional di bidang IT, sampai bidang IT pun ada. Jadi banyak sekali. Asalkan kita mau cari tahu, intinya sih itu. Kalau kita mau cari tahu, kita pasti bisa menyalurkan keluarga, tetangga atau saudara kita yang difabel ini ke arah yang membuat dia bisa menjadi sama seperti yang lain.
bisa berkarya. Seperti itu. Kalau pesan-pesan Kak Wirya untuk pemerintah kira-kira? Kalau korelasinya dengan pemerintah sih, memang jujur kita akui sudah ada pengakuan, Ya. ya kan? Nah, tapi mungkin dari Kak Wir mungkin mau menyampaikan sesuatu. ya dari pengalaman saya ketika saya pernah waktu itu mengikuti pelatihan terapi, saya sempat pernah berangkat ke Tiongkok dan Hong Kong. Nah, di sana saya hanya memperhatikan antara infrastruktur yang ada di negara kita dengan di luar, masih jauh, masih ya, sangat jauh. padahal kita sudah ada undang-undang untuk itu ya, Ya. undang-undang untuk bagaimana infrastruktur Ya. fasilitas publik mendukung keberadaan kita ketika kita misalnya bermobilitas kan. Betul. Ya, jadi seperti itu sih harapan saya tentunya untuk pemerintah. Kita sudah tahu bahwa banyak sekali profesional-profesional yang sudah membantu kita untuk membuat undang-undang dan sebagainya. Hanya kan masalahnya mungkin tinggal di realisasi aja, di pelaksanaan aja. Mungkin untuk pemerintah ya bisa lebih mempermudah lah realisasi untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan. Ya, Kak Wir, sambil kita minum. Siap. Ya, itu Kak Wir tadi bilang sempat ke luar negeri ya untuk terapi itu. Kalau boleh tahu terapi apa itu? Nah, waktu itu kebetulan saya pernah mengikuti satu pelatihan terapi pengobatan ruang tubuh namanya ya, atau mungkin kalau di muda istilah yang mendekati di medis misalnya apa ya, prana atau apa ya? Semacam pengobatan seperti aura gitulah. Jadi pengobatan terapi pijat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Intinya di luar yang sudah dipelajari sebelumnya ya, massage. Ya, di luar itu. Dan itu kita bisa belajar kalau ada yang ada yang memfasilitasi, ada yang mendukung, bahkan bisa sampai ke luar negeri ya. Iya, betul sekali Pak Franky. Ini luar biasa tamu kita hari ini. Semoga ini masih secara umum ya, Jadi ke depan mungkin kalau ada penonton yang ingin mendalami, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan langsung ke Kak Wirya. Siap. Nanti pasti kita jawab ya. Dan semoga jawaban kita ini bisa menginspirasi dan ketika mendengarkan motivasi dari Kak Wirya dengan kisah hidupnya, kita juga bisa apa istilahnya ya Kak Wirya, jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita bisa mungkin sebagai disabilitas yang mungkin saya pengen jadi atlet, nah bisa langsung mencari informasi dan take action ya istilahnya ya. Istilah bahasa Sundanya take action. Nah, demikian juga untuk orang tua, kalau punya anak atau kerabat atau saudara lah yang penyandang disabilitas khususnya tunanetra, coba sekolahkan mereka. Ya, betul sekali. Sesuai dengan minat dan bakat mereka, biarkan mereka berkembang, maka kita akan melihat hasil dari apa yang mereka inginkan dan mereka usahakan. Betul. Kayak Kak Wirya, dari hasil atlet itu udah bisa beli rumah ya. Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Itu berkah. Iya. Oke, sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita, dan sekali lagi terima kasih Kak Wir udah mampir di channel Franky and Ivony. Semoga bisa menginspirasi. Dan nantikan kisah-kisah inspirasi, cerita-cerita yang menginspirasi selanjutnya hanya di channel Franky and Ivony. Thank you.